Acara selanjutnya tausiah dari guru kita Bapak Kiai Mustafa Al-Bisma dan jamaah yang sudah dikeluarkan mohon dimakannya. Tapi janji ya nanti ceramah jangan pada berisik ya. Ya janji ya. Ustaz Midoy depan Ustaz Midoy. Ini depan tuh. Baik, kepada guru kita Bapak Kiai Haji Ali Mustafa Al-Bisma dipersilakan dengan hormat sambil nanti ditutup dengan doa. Allahumma sholli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun yang sama kita hormati dan sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Kirobaini, mudah-mudahan sehat panjang umur. Juga para asatidah lainnya yang mohon maaf saya tidak sebut satu persatu namanya, namun insyaallah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya pada para guru sekalian. Kita doakan ustadz kita semua yang hadir pada khususnya disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya. Seluruh jamaah yang hadir dekat maupun jauh, semuanya yang hadir mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan. Dan tak lupa sohibil bait, keluarga almarhum Bapak Mimin, mudah-mudahan beliau yang telah tiada diampuni segala dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggal mudah-mudahan senantiasa diistiqomahkan dalam tiap kebaikan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hidup biasanya kita pada umumnya ada kebiasaan kita, ada yang merayakan ulang tahun buat yang hidup, ada yang mengingat haul buat yang telah tiada. Walaupun dalam prosesinya ya sama. Yang ulang tahun orang-orang kita biasanya tahlilan, jarang orang kita pesta-pesta, jarang. Emang duit kagak, ya tahlilan biasa. Meninggal pun sama, ya tahlilan. Kita mengikuti peringatan Maulid Nabi pun tahlilan. Bahkan nanti ketika Isra Mi'raj, acara peringatan Isra Mi'raj, ya tahlilan juga. Sampai acara bukber di Ramadan ya tahlilan juga. Acara nuzul Quran ya tahlilan juga isinya. Sampai kelar Id biasanya juga sebagian orang ada yang tahlilan juga. Jadi hampir semuanya tahlilan. Meninggal, hidup, senang, susah ya tahlilan. Kenapa demikian? Sebab tahlilan itu asal kata halala yuhalilu tahlilan, ucapan la ilaha illallah, kalimatu haqqi, kalimat yang benar-benar hak. Alaiha, dengan kalimat tersebut nahya, kita dihidupkan. Wa alaiha, dan dengan kalimat itu nub'ats au nub'atsu, kita dibangkitkan. Wa namut, alaiha nahya wa namut, kita dihidupkan, dimatikan, kemudian dibangkitkan. Itu biqauli la ilaha illallah. Kenapa harus la ilaha illallah?
Nabi sampaikan afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdhalul dzikri, seutama-utamanya zikir, fa'lam, ketahuilah kalimat zikir itu la ilaha illallah. Nah, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi juga afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Ucapan yang utama aku sebutkan juga para nabi sebelum aku, ya kalimatnya la ilaha illallah. La ilaha illallah ini mengiringi tiap napas kita. Bahkan saya pernah sampaikan, ketika Allah turunkan kalimah lain dalam lisan kita, terus sampai menusuk atau sampai ke dalam hati kita, ternyata kalimat la ilaha illallah ini yang membawa adalah malaikat Jibril, penghulunya malaikat Sayyidul Muluk. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat Jibril ini tugasnya kepada orang-orang tertentu, menurunkan wahyu Al-Quran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab yang tertentu diturunkan kepada orang tertentu. Maka la ilaha illallah itu pun hanya sanggup diucapkan oleh orang-orang tertentu. Segala kehidupan kita alaiha nahya, dengan kalimat itu kita dihidupkan, supaya hidup ini ya tidak lepas dari la ilaha illallah. La ilaha illallah, tiada yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illallah, yang mampu menghidupkan kita hanyalah Allah. Maka ini hari ketika, katakanlah dahulu ketika kita dilahirkan, hadirin yang dirahmati Allah, ini biqauli la ilaha illallah, dihidupkannya kita. Begitupun untuk menghidupkan kehidupan yang Allah kasih untuk kita, ya sering-seringin bukan hanya di lisan kita la ilaha illallah, tetapi jadikan la ilaha illallah itu dalam praktek-praktek kehidupan kita. Mana praktek la ilaha illallah? La ilaha illallah, selama ini kita makan, kita minum, Allah kasih rezeki, ya siapa? Kecuali Allah, nggak ada yang lain. Cuman kemudian jangan dipahami bahwa ketika Allah memberikan sesuatu, ujug-ujug Allah yang ngasih, enggak. Biwasitoh, dengan perantara. Kalau kita bicara definisi Quran, Al-Quran itu, kalau kita ngomong bahasa Arab ya, Quran itu, kalau Quran doang Quran, itu Quran jadinya. Tapi kalau ada alif lamnya Al-Quran berarti kalamullah, ya, firman Allah yang diturunkan, nazala, yang diturunkan ala Sayyidina Muhammadin, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biwasitati Jibril alaihi salam, dengan perantara malaikat Jibril, bitawaturi, secara berangsur-angsur, wal muta'abbadu bitilawati, dan orang yang membaca Al-Quran itu dihukumi sebagai ibadah. Jadi ada wasilah. Andai kita minta, ya Allah berikanlah saya duit, bro, jatuh depan kita loh. Kalau depan kita, kalau kepala kita pisan, recehan semua lagi sekarang, mampus kita. Jadi kadang Allah kasih kepada kita pergerakan-pergerakan orang lain untuk menghadirkan rezeki pada kita. Kayak hari inilah, hari ini hadirin yang dirahmati Allah, ini kan biqauli la ilaha illallah. Sebab Allah gerakkan hati kita, sehatin badan kita, hadir kita di tempat ini, alhamdulillah, niat jeruk, niat semangka, yang baru niat dulu ini. Mau makan malu kan gitu. Dan subhanallah. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ini yang gerakin Allah.
Sohibil bait, hadirin yang dirahmati Allah, pun digerakkan oleh Allah. Dikasih rizki min haitsu la yahtasib, dari arah yang dia nggak pernah tahu tuh rezeki dari mana. Pokoknya yang penting nih malam ada acara haul, acara haul, kemudian disediakan ini itu. Ini nggak ada request dari jamaah, Bang Adul semangka sediain, enggak. Bang Adul jeruk beliin, enggak, bukan request kita, enggak. Tapi Allah gerakkan itu, Bang Adul mungkin menuju ke tukang buah, dia beli apa yang kira-kira pas di kantong, kan gitu. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, rezeki itu biwasito, pasti dengan perantara. Sama hanya ilmu. Ilmu itu pun nggak bisa ujuk-ujuk, katakanlah ilmu laduni. Kita kenal ilmu laduni, ilmu yang kita puasa atau kita tirakat, tahu-tahu kita pinter alim. Laduni lihat-lihat juga lah, kita keturunan siapa. Kalau dulu-dulu kita masih keturunan orang alim, mungkin bisa jadi darahnya masih darah alim. Lah kesono-sono kita turunan pengkirombeng, pakai mau laduni, nggak bisa. Al ilmu bita'allum, ilmu ya pakai cara kita belajar. Wasitonya apa? Perantaranya macam-macam. Ya, ada wasit, ada wasilah dengan cara kita hadir di kayak begini misalnya, atau di majlis taklim misalnya, atau kita takalam ngobrol bila alim dengan orang alim. Ya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah ilmu itu didapatkan dengan cara berwasilah kita kepada orang-orang alim, ya, kepada tempat-tempat di mana Allah berikan kepada kita ilmu. Nah ilmu juga ini kan lebih jauh. Ilmu juga ada ilmu yang tibang manfaat, ada juga ilmu yang manfaat tur barokah. Ilmu yang manfaat itu diberikan kepada orang yang aliman salihan, orang yang pintar lagi saleh. Nah ini rada ribet nyari yang begini nih. Orang pintar masa ngengkean hadir. Orang pintar banyak, yang soleh rada kurang. Itu ada Bang Adul soleh. Wah ya, Adul soleh. Alimnya kita nggak paham dah. Ya subhanahu wa ta'ala. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah, kalau alim pula saleh juga, maka insya Allah itu ilmu manfaat barokah. Loh apa bedanya ilmu manfaat barokah? Ilmu manfaat itu hanya sekedar bisa diajarkan, sementara barokah bisa diri kita mengamalkan, istiqomah di dalamnya, dan kita sampaikan kepada yang lain. Sulit nyari orang alim tuh, Masya Allah. Apalagi zaman sekarang ya, udah musimnya orang beralim-alim, ngerasa diri paling alim daripada yang lain, repot juga. Pada akhirnya susah kita nemuin akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi rezeki ya sama dengan cara kita berwasilah, ikhtiar. Maaf, kalau tibang urusan untuk diri pribadi, rezeki pasti ketemu. Kok bisa? Ya Allah yang bilang itu mah. Allah kasih kita hidup, fiha ma'aish. Allah kasih kita kehidupan. Maaf ya, bahkan yang dari tadi misalnya hadir enggak ngikut tahlil, orang-orang pada la ilaha illallah dia cicing wae misalnya. Ya, bahkan orang-orang baca Yasin dia juga diam aja misalnya. Nyatanya itu jeruk paling manis di depan dia kan bisa jadi. Iya, iya. Semangka paling banyak depan dia kan bisa jadi begitu. Iya. Padahal yang nggak apa-apa. Nah itu soal. Jadi kalau untuk diri sendiri mah ketemu rezeki. Cuman hidup itu kan kita ini manusia, makhluk sosial, berinteraksi dengan makhluk lain. Ada kewajiban-kewajiban kita kepada orang lain, ada kewajiban-kewajiban kita terkhusus buat keluarga terdekat kita.
Bagaimana mungkin kita dikatakan orang yang benar, hadirin yang dirahmati Allah, sementara kita nggak pernah berpikir untuk bagaimana memberikan nafkah kepada keluarga. Hadirin, nafkah itu sifatnya wajib, meski Allah tidak kasih gambaran atau tidak kasih rincian berapa jumlahnya, enggak. Bukan sekedar nafkah batin, nafkah zahir itu pun kewajiban kita terhadap keluarga. Ini yang sering kali salah diartikan oleh orang banyak, hadirin. Dulu kita kenal ada jamaah tabligh, kebetulan saya ikut. Itu kalau lagi khuruj 40 hari misalnya, dia ngerasa bahwa sebagian pendapat dikatakan boleh, nggak masalah, ya, nggak masalah. Dia titipkan anaknya, istrinya kepada Allah. Lah pertanyaannya, lu siapa nitip-nitipin ke Allah? Alim kagak, soleh ya masih tangi. Cuman kadang kita sok-sokan nitipin sesuatu kepada Allah, hadirin yang dirahmati Allah. Sahabat Nabi, generasi orang-orang yang paling getol ibadahnya, nih generasi sahabat. Itu ketika dia tidak mau bekerja, ketika dia tidak cari rezeki, itu ditegur oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi yang begitu dekatnya, ibadahnya luar biasa, istiqomah dalam kebaikan, saat dia bawa onta atau kuda dalam riwayat, itu nggak diikat lagi otak. Nabi negur, jangan cara begitu. Kenapa engkau gak ikut itu? Kenapa engkau nggak ikat onta itu? Saya sudah tawakal kepada Allah. Bukan begitu caranya. Ikat aja dulu yang kenceng. Ntar kalau hilang juga baru fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sekarang ini makin begitu. Apalagi YouTube udah macam-macam pemahaman. Pakai sosokan, kadang ngaji pakai ngaji tasawuf di YouTube pula. Ya agak repot juga, subhanahu wa ta'ala. Sehingga memahamin agama itu semaunya pikiran dia, tidak. Pikiran itu diatur Quran dan hadis. Kalau nggak paham Quran hadis, ada para ulama yang menerjemahkan keduanya. Kita itu bisa paham dari para ulama, sebab Nabi sampaikan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris ya para nabi. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya kira ini penting ya. Apalagi mungkin kalau sifatnya syariah, ya fikih lah katakan. Kita ngaji di YouTube masih rada mending, gerakan sholat masih kelihatan gitu ya. Cuman kalau bicara urusannya urusan hati, itu jangan sampai nggak ada gurunya. Orang kalau nggak berguru ya, apalagi ngaji urusan hati nih, maka gurunya fasyihu syaitan, gurunya pasti setan, nggak mungkin lain. Nah ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki itu Allah kasih kita betul. Nah, untuk memenuhi nafkah, kewajiban kita, banyak ibadah kita ada yang memerlukan harta itu banyak. Karena Allah kasih ibadah bukan sifatnya badaniah doang, bukan. Bener kalau timbang sholat mah gratis kok, free, asal mau wudhu aja. Dan mau ke musola, mau di rumah bahkan gratis, nggak dihitung satu rakaat goceng, enggak, gratis. Tapi bicara haji, hadirin yang dirahmati Allah, itu ulama sepakat itu di dalamnya ada ibadah maliyah, maknanya ibadah yang perlu duit. Sedekah, bener kata Nabi, tabasumu kafi wajhaki ka sedekah, senyummu kepada saudaramu adalah sedekah. Ilok sedekahnya cuma senyum doang, dikit-dikit senyum sama orang, alhamdulillah udah sedekah. Tuh ya Allah ya Rabb. Berapa kali senyum hari ini? Orang kalau dikasih mensenyum doang, anak yatim pada mampus hadirin. Cuman dicengirin doang. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka perlu, kalau kita
ngobrolin syariah, thariqah, haqiqah, ma'rifah akan panjang pembahasannya. Cuman intinya ya kita kullu syai'in bisababin, udah gitu aja. Tiap sesuatu kudu ada sebab. Kita nggak mungkin kita ini sebab kita sakit nih kan ada sebabnya. Mungkin kecapean, bisanya sembuh kita kalau ngandelinnya Allah doang lah. Bener itu mah bener. Cuman siapa kita kalau ujuk-ujuk ke Allah nggak bisa. Kudu minum Panadol hadirin. Ya, pala puyeng aja minum Panadol sekaplet udah habis nih. Berarti emang duit kagak itu mah. Puyeng gak hilang-hilang Panadol minum banyak. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa 'alaiha namut. Harapan kita ketika meninggal dunia pun dengan kalimat la ilaha illallah. Maka orang yang meninggal dunia atau dia dalam keadaan syakaratul maut kemudian ditalkinkan dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi, orang mati itu bagaimana hidup? Orang mati itu bagaimana hidup? Kalau hidupnya dulu ribet ngucapin la ilaha illallah, itu dibimbing sama ulama yang masyhur, yang luar biasa sekalipun nggak bakalan bisa. Maka biasain tuh la ilaha illallah. Makanya kalau ada tahlilan mah hadir aja, itu gratis, pulang bisa ngengkot apa aja ya. La ilaha illallah. Ketika syakaratul maut dibimbing kita la ilaha illallah. Kalau sekiranya terlalu panjang kelihatan nih orang yang syakaratul maut udah payah banget, maka boleh ditikrilah Allah Allah misalnya. Saat la ilaha illallah masih bisa dia ucapkan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang ketika meninggalnya atau hidupnya atau dalam kondisi syakaratul mautnya masih bisa ngucapin la ilaha illallah, Allah masukin dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cuman proses masuk surga itu enggak segampang yang kita bayangkan, enggak. Prosesnya susah hadirin. Siapa yang cerita? Sayyidina Utsman menceritakan itu. Siapa yang cerita? Sayyidina Umar bin Al-Khattab menceritakan itu. Dari mana mereka dapat cerita itu? Min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita baru sampai di alam barzah, pertanyaannya udah man rabbuka, man nabiyuka, itu sudah sulit. Pertanyaan itu aja meskipun kelihatannya mudah, hadirin rahmati Allah, sampai-sampai kita dibimbing sama orang yang masih hidup. Ya, rata-rata kita udah dikuburin, rata-rata udah selesai dimakamin ya, udah selesai dimakamin. Itu ada ustadz yang mentalkinkan, ya. Itu di kuburan nih ustadz ngomong gitu rada kencang. Ntar lu kalau ditanya siapa Tuhan lu jawab Allah Tuhan lu. Tuh kalau bahasa kita. Ntar kalau ditanya siapa nabimu, Nabi Muhammad. Padahal nih orang yang meninggal muslim, biasa ngaji, bahkan Allah Subhanahu wa taala, dia tahu betul siapa Tuhannya, tahu betul siapa nabinya. Kenapa masih ditalkinkan, masih dibimbing oleh orang yang hidup? Sebab pertanyaan itu kelihatannya gampang, tapi rasanya sulit luar biasa. Bagi orang-orang yang kurang dengan la ilaha illallahnya, nih muncul tahlilan. Dari hari pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7, 40, bahkan sebelumnya ada yang 21. Ya, kemudian nanti ada 100 hari, ada haul tiap tahun isinya la ilaha illallah. Kenapa? Sebab yang diharapkan ketika seseorang itu telah tiada, ucapan itu mereka masih butuhkan. Ya, mereka sangat butuh dengan kalimat la ilaha illallah. Ketika kita sama la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu ahlul kubur mereka ngerasa senang. Alhamdulillah kalimat itu dikumandangkan teruntukku. Hadiyatan minna wasilah wa barakatan. Itu hadiah dari kita nih yang baca. Buat siapa?
li ahlil kubur, untuk orang-orang penghuni kubur. Ya, ahlul kubur itu orang yang menghuni kuburan. Walaupun ahlul kubur kalau secara harfiah bisa diartikan orang gang kobir. Bahasa Arabnya orang gang kobir itu ahlul kubur kalau secara bahasa Arab. Cuman kan orang kobir kita ahlul kubur nggak mau. Padahal bahasa Arabnya kan itu. Kayak kita dipanggil almarhum, mau nggak almarhum? Ya, kita masih hidup. Padahal almarhum kan mananya orang yang dikasih sayang sama Allah. Kira-kira mau nggak dikasih sayang sama Allah? Mau. Bener ini mau dikasih sayang sama Allah. Ya, almarhum kan maknanya itu. Tapi ketika dia dipanggil almarhum, latar dulu. Ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Dikumpulin sebanyaknya itu la ilaha illallah. Maka lihat di beberapa daerah bahkan pakai kacang. Ya. Dia itu pakai kacang. Jago. Dihitung pakai kacang. Iya. Saya begitu. Ada yang pakai batu, la ilaha illallah. Dikumpulin supaya alaiha nub'ats, supaya nanti ketika dibangkitkan nggak kaget. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa. Ini kan ungkapan cerita Allah buat orang-orang yang nanti ketika dibangkitkan dia kaget, ada sakta di dalam. Kaget dia. Orang kalau udah ngumpulin la ilaha illallah nggak kaget. Kenapa? Hidupnya biasa menyatakan, ya Allah, umur saya engkau yang kasih, sehat yang hari ini kau berikan adalah hanya darimu, rezeki yang aku rasakan total hanyalah darimu ya Allah. Makanya umum kita selalu mengatakan orang yang meninggal inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, kembali kepada Allah Hadir Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, kalimat yang selalu mengiringi hidup kita, mati kita, bahkan nanti ketika kita dibangkitkan. Ketika nanti dibangkitkan, hadirin yang dirahmati Allah, prosesnya jauh lebih panjang. Mizan ditimbang amal perbuatan kita, hisab dihitung amal perbuatan kita. Bagus amalnya, maka diterima amal perbuatannya biyaminih, dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Kalau buruk perbuatannya lebih banyak bisyimale, dia akan terima itu perbuatannya, catatan perbuatannya dengan tangan kirinya. 6.236 tingkatan neraka. Ada berapa? 6.236 tingkatan neraka. Tuhan Subhanahu wa ta'ala. Serendah-rendahnya seksa di neraka nih 6.236 tingkat itu. Yang paling rendah ketika kita dipukul itu hancur lebur tubuh kita. Itu yang paling ringan seksanya. Paling ringan tuh. Kira-kira mau yang tingkatan mana dah? Makanya insya Allah yang hadir ini kan min ahli la ilaha illallah. Insya Allah dakhalal jannah ini. Ya, cuman tingkatannya sebelah mana kita wallah yang penting surga dah begitu. Mau tingkat berapa kek? Gitu ya, Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita dikasih terus dengan kafabil mauti wa idho, dengan peringatan-peringatan kematian. Alhamdulillah ulama-ulama kita ngajarin ada acara begini ya. Manfaat buat yang hidup, manfaat banyak buat yang meninggal dunia. Manfaat yang hidup ya jelas kelihatan manfaatnya kok. Makanan ada, ini itu minuman ada, kopi gontar ada kali. Ya subhanallah. Buat yang meninggal ini masya Allah jauh lebih manfaat. Mudah-mudahan adanya haul ini menjadi wasilah sebab daripada almarhum Bapak Nimin, karena bagaimanapun ya udah 2 tahun ya, udah 2 tahun Bapak Nimin ini kan orang yang ya kita kenal semua lah ya.